kita semua pasti pernah menguap. Hal yang umum banget, sama kayak kedip dan lupa naruh kunci. Tapi kenapa sih kita menguap? Karena bosan, ngantuk, atau ada alasan lain yang lebih seru. Ternyata, menguap itu cara keren tubuh kita buat nyegerin otak. Anggap aja kayak AC alami buat kepala kita. Keren kan? Kita sering menguap kalau lagi capek atau bosan, tapi bukan cuma itu aja. Menguap itu proses alami tubuh yang penting banget. Jadi siap-siap teman-teman, kita bakal bahas misteri di balik menguap. Yuk kita bahas gimana sih proses menguap itu. Dimulai dari tarikan napas panjang yang nggak disengaja. Mulut kita kebuka lebar kayak kuda nil lagi lihat semangka. Hirupan udara ini nggak cuma ngisi paru-paru, tapi juga meregangkan gendang telinga dan tulang-tulang kecil di telinga bagian dalam. Terus, kita ngehembusin napas pelan-pelan. Otot-otot wajah kita berkontraksi, ngedorong udara keluar, dan rahang kita balik ke posisi semula. Proses ini, dari narik napas sampai hembusan terakhir, butuh waktu sekitar 6 detik. Dan dalam 6 detik itu, ada luar biasa di otak kita dapat udara segar. Otak kita itu organ yang hebat, tapi kadang-kadang bisa panas juga. Kayak komputer, otak kita bekerja paling baik pada suhu optimal. Ketika suhu otak naik, entah karena stres, capek, atau suhu sekitar yang panas, menguap jadi mekanisme pendinginan alami. Bayangin gini, tarikan napas panjang saat menguap membawa udara dingin. Udara dingin ini bersirkulasi lewat saluran hidung dan membantu mendinginkan darah yang mengalir ke otak. Kayak AC mini ini yang dirancang khusus buat jaga pusat kendali kita tetap lancar. Jadi, lain kali kalau ngantuk dan menguap, jangan ditahan. Itu tandanya tubuh kita lagi jagain otak kita. Pernah ngerasa kalau menguap itu nular? Satu orang menguap di kelas, tiba-tiba semuanya ikutan. Nggak cuma kita kok, banyak hewan, kayak simpanse anjing, bahkan burung juga ikutan menguap. Para ilmuwan percaya kalau menguap yang nular itu berhubungan sama empati dan ikatan sosial. Saat kita lihat orang menguap, otak kita otomatis niruin dan bikin kita ikutan menguap. Kayak cara kita nunjukin rasa empati tanpa sadar. Jadi kalau lagi bareng-bareng terus ada yang menguap, jangan gepekin. Nyepor bisa mempererat pertemanan. Bagian 5, menguap dan fokus, koneksi yang mengejutkan. Menguap nggak cuma buat nyegerin otak, mungkin juga berperan dalam ningkatin kewaspadaan dan fokus. Ingat rasanya lagi lemes dan nggak fokus? Menguap di waktu yang tepat bisa bantu ngilangin rasa ngantuk dan mempertajam perhatian kita. Asupan oksigen yang meningkat saat menguap bisa kasih kita energi tambahan, sementara peregangan rahang dan otot wajah bisa bantu ningkatin aliran darah ke otak. Kombinasi ini bisa bikin kita segar waspada ngerjain tugas. Ngerjain dikau ngerjain cut, juga ada menguap, apa yang kamu butuhin. Bagian 6 mitos menguap, jangan percaya semua yang kamu dengar. Ada banyak mitos seputar menguap. Misalnya, ada yang percaya kalau menguap artinya kita kurang oksigen. Meskipun menguap ningkatin asupan oksigen, itu bukan berarti kita kekurangan oksigen. Mitos lainnya adalah menguap itu nggak sopan atau tanda bosan. Meskipun menguap berlebihan di situasi sosial bisa dianggap nggak sopan, penting buat ingat kalau menguap itu respons alami tubuh. Nggak selalu nunjukin tingkat ketertarikan atau sopan santun kita. Jadi, yuk kita singkirkan mitos-mitos ini dan hargai menguap sebagai fungsi tubuh yang penting dan menarik. Bagian 7, trik menguap, tips biar lebih segar. Mau manfaatin kekuatan menguap nih? Beberapa trik yang bisa dicoba. Ngantuk? Coba menguap dengan buka mulut lebar-lebar dan tarik napas dalam-dalam. Ulangi beberapa kali biar lebih seger. Susah fokus? Coba menguap beberapa kali sebelum meeting atau presentasi penting. Kewaspadaan yang meningkat mungkin bisa bantu kamu. Lagi suntuk? Istirahat sebentar dan keluar buat cari udara segar. Perubahan lingkungan dan suhu bisa memicu menguap dan bikin kamu lebih segar. Ingat, menguap itu teman kita. Anggap aja sebagai cara alami buat nyegerin otak, ningkatin fokus, dan jalanin aktivitas sehari-hari. Bagian 8, cerita menguapmu. Kita udah bahas tentang ilmu menguap. Sekarang giliran kamu. Pernah ngalamin menguap yang nular banget? Punya kebiasaan menguap yang unik? Share cerita menguapmu di kolom komentar di bawah. Yuk, kita bikin komunitas seru dan rayain fungsi tubuh yang satu ini bareng-bareng.